Alia Putri. Jadi Kak Alia ini, Mbak Alia ini itu salah satu mahasiswa di mana Kak? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Kita tanya-tanya dulu kali ya. Boleh. Kenapa nih mau kuliah apa gimana? Kita tanya dari awal dulu kali ya. Mbak Alia di STEM itu jurusan apa sih? Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran. Oh, baru masuk langsung ada penjurusan. Oh enggak sih, itu di semester 5 ya? Iya, semester 5. Jadi awalnya ya udah kita belajar manajemen aja biasa. Oh, gitu. Keberatan nggak sih Mbak kalau saya mau tahu nih cerita Mbak dari SMA sampai masuk Enggak. ke Boleh dong, boleh banget. ceritain Mbak Alia tolong. Jadi aku lulus itu di tahun 2018. Aku lulusan SMK Administrasi Perkantoran. Terus aku itu dulu pengejar banget Universitas Negeri. Oh, SBMPTN di sana. Terus aku pas lulus gak dapet aku kebetulan dapet SNM, cuma gak dapet kan. Terus abis itu aku nyoba SBM gak dapet, karena kan juga aku kan SMK ya, belajarnya beda kan. Terus aku gak dapet juga dari tahun itu, pokoknya dari mandiri, SBM, SNM aku gak dapet. Akhirnya aku nyobain tahun depannya, jadi aku gap year. Gak dapet juga, ya udah tuh itu aku H-7 belum daftar apapun. Itu H-7 rata-rata sekolah tuh bakal mulai lagi di tahun ajaran baru. Akhirnya aku dapat rekomendasi dari kakak aku, kebetulan kakak aku juga alumni sana, buat daftar di STAY. Oke. Aku juga dapat rekomendasi dari orang lain sih gitu. Berarti STAY itu termasuk rekomendasi dari keluarga ya? Mbak? Iya, banyak juga sih dari teman-teman aku gitu. Berarti Mbak Alia di STAY itu udah semester berapa nih sekarang? 7. Oh, semester 7. Sudah banyak beban gitu kan. Di STAY itu daerah mana sih Mbak? Romangun. Romangun. Tahu kan Romangun? Oke, saya tahu. Deket Rabani, masuk dikit. Tahu Rabani kan? Kan banyak udah masih tahu lah gitu kan. Masuk dikit, sebelah kiri nanti. Strategis kok banyak jajanan juga di situ. Oh, banyak jajanan juga. Terus di STAY itu program studinya apa sih Mbak? Karena kan sekolah tinggi ilmu ekonomi, jadi cuma ada manajemen, terus sama akuntansi. Cuma manajemen itu ada di 3, manajemen perdagangan. S1-nya? S1-nya ada manajemen pemasaran, keuangan, sama HR, SDM, terus ada akuntansi. Wow. Sama ada S2 juga. Oh, ada S2 di STAY? Oh iya. S2 tuh jurusannya apa Prabi? Sama kayak S1. Akuntansi sama manajemen. Terus kesibukannya apa sih Mbak sekarang? Aku kuliah sambil kerja. Wah, hebat banget nih Mbak Alia kuliah sambil kerja. Kalau nggak kerja nggak kuliah soalnya. Agak terbalik ya moto Iya. hidupnya. Emang agak kebalik itu. Tapi nggak apa-apa ya Mbak, kalau Iya, misalnya baik pasti ada aja gitu jalan. Iya, Semua jalan yang kita lakuin, semua cara yang kita lakuin insya Allah menjadi berkah. Amin. Maksudnya juga dimudahin lah sama Allah lah kan. Maksudnya niatnya baik gitu loh buat nyari apa? Kan karena kan kalau kita mencari ilmu kan juga emang harusnya dari agama saya. Lu kalau misalnya UKM itu bagaimana? Oh, UKM banyak banget. UKM di STAY Iya, ya? banyak banget, kayak ada Sakuntala itu buat orang yang suka hiking. Oh, hiking. Iya, maksudnya pecinta alam gitu. Terus ada seni budaya, terus ada UKM dari setiap jurusan gitu. Jadi anak-anak itu kayak ya mungkin mereka kayak mendukung kegiatan-kegiatan setiap jurusannya gitu. Terus mungkin juga bisa belajar bareng kan, karena kan sama satu jurusan gitu, bisa saling sharing. Masih banyak deh. Keren banget. Mbaknya ikut UKM apa? Kebetulan karena saya kelas karyawan, saya tidak ikut. Terus gimana nih Mbak ruang lingkup di STI ya Mbak ya, yang Mbak miliki sekarang tuh gimana nih? Maksudnya gini, pengalaman gitu apa gimana? Pengalaman atau ruang lingkup pertemanan? Oh iya, pertemanannya sih tuh enak banget gitu, bagus banget, kayak saling mendukung. Apalagi kan kita anak malam, kayak mereka juga sama-sama ngerasain struggle-nya gimana nih kuliah sambil kerja gitu kan. Terus kalau misalnya kita nggak tahu ya saling konsul aja. Dosennya juga oke kok gitu, maksudnya mendukung banget gitu, kayak ngerti banget mahasiswanya gitu. Maksudnya ya emang dulu aku pernah dengar omongan kalau dosen STAY itu legend gitu kan. Pasti kan mereka udah legend juga buat mengenal mahasiswanya itu kayak gimana. Iya. Berarti kalau misalnya di semester 7 Mbak udah ngambil skripsi belum? Belum. Karena aku ya udahlah santai Santai aja sih Mbak, bener ya. Lulus. Kita kan kuliah juga bukan untuk hanya
kuliah gitu. Rencananya itu gimana sih Mbak ke depannya? Rencananya ya pastinya ya aku mau Apa lanjut S2 gitu? ya pengen sih, siapa sih yang nggak pengen gitu kan, apalagi kan zaman sekarang kayak udah banyak banget nih lulusan maksudnya anak-anak zaman sekarang yang udah ngambil S2 gitu, kayak ya contohnya aja realitinya di kantor aku tuh udah banyak banget yang lulusan S2 dan masih di usia yang sangat muda gitu kan. Bisa sih mungkin kalau misalnya nanti, karena aku juga denger-denger S2 ST itu juga bagus kok, karena emang akreditasinya tuh udah terjamin banget. Terakreditasi ya Mbak? Iya dong. Tuh guys, jadi kalian yang kalau misalnya masih mau mencari nih Masih universitas bingung-bingung. mana, masih bingung, kalian bisa coba masuk STI karena STI juga terakreditasi A. Di situ karena namanya STI ya, STI itu panjangannya apa sih Mbak? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Oh, pantesan prodinya tuh hanya di Ekonomi. Iya, Karena namanya cuma Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia sesuai judul. Terus kalau misalnya kita bincang-bincang tadi persoalan kampus, terus persoalan UKM yang terdapat di STI, bagaimana tentang fasilitas yang dimiliki STI Mbak? Apakah memadai atau apakah membuat mahasiswa menjadi comfortable atau nyaman sesuai dengan pengalaman Mbak sendiri nih? Karena kan aku angkatan corona ya, jadi cuma 1 semester doang aku di kampus gitu. Tapi selama 1 semester itu, dua deh, sorry. 2 semester, Oh. tapi sampai semester 2 ya? Semester 2 dan semester tengah-tengah semester 2 tuh udah corona. Udah corona. Selama aku di sana sih kelasnya tuh ber-AC, jadi kayak kalau mau mikir tapi panas aja udah nggak mendukung banget kan. Nah, tapi ini kelas kita tuh AC, terus kampus antara D3, S1 sama S2 tuh beda-beda. Terus di sana juga ada ruang tunggu mahasiswa. Terus kemarin sih aku baru dengar juga ada pekerjaan buat taman, tapi kayaknya sih udah selesai. Taman apa ya namanya? Maaf ya karena aku anak malam Taman kayak. mahasiswa gak sih? Taman belajar gitu? Iya pokoknya mungkin ya, Mbak, ya? taman belajar gitu. Terus juga ada kayak kan kemarin kan corona ya, karena jadi kita nggak bisa wisuda offline. Jadi kampus aku tuh nyediain kayak apa ya, tempat ya foto booth, tapi bukan itu foto boothnya foto booth permanen gitu. Jadi taman dibuat kayak tulisannya belakangnya stay gitu. Jadi kalau misalnya yang wisuda online atau ya jadi bisa foto di situ. Gitu. Jadi masih ada kenang-kenangan, gak cuma foto di rumah doang. Keren banget ya Mbak. Terus untuk fasilitas yang digunakan sama STI ketika corona kemarin Mbak, gimana pembelajarannya? Masih terganggu, masih nyaman atau bagaimana? Kita enggak dong, karena kan dosennya sama pokoknya yayasannya udah benar-benar bukan prepare sih ya, well solved gitu kan. Jadi kayak STI itu menyediakan web sama juga menyediakan Zoom. Jadi kita belajar itu melewati web yang disediakan sama STI. Jadi kalau misalnya buat ngumpulin tugas itu ada di study. Kalau untuk pembelajaran secara langsung, maksudnya kayak tatap mukanya itu lewat fax, nanti bakal kesambung ke Zoom. Terus sama kalau untuk kayak apa ya, sistem maksudnya kayak tentang akun keseluruhan kayak pembayaran, terus kayak buat pengajuan cuti, perpustakaan itu ada lewat melalui sikat. Wow, itu ya guys, berarti teknologi yang dimiliki sama STI juga keren banget. Jadi kalau misalnya kan katanya ya Mbak ya, mudah-mudahan sih enggak, COVID itu ingin meningkat lagi ya Mbak ya. Berarti STI itu sudah mempersiapkan gitu, walaupun belum terjadi nih Mbak. Ini teman-teman. Nah terus kalau misalnya ngomong-ngomong soal fasilitas udah kan ya Mbak ya, sama apa aja yang tersedia di STI, aku mau tanya lagi nih Mbak. Zaman sekarang itu kan CV sangat diperlukan ya Mbak ya untuk mencari Pekerjaan. Iya, pekerjaan. Di STI itu memiliki peluang nggak untuk mahasiswanya untuk mencari experience gitu? Ada dong, pasti kan kita juga dulu kalau nggak salah ya sebelum corona itu ada program magang, memang ada program magang setahu aku ya. Cuma sekarang dari pemerintah pun ada program yang disediain sama pemerintah, itu namanya magang apa ya, magang merdeka, misalnya kampus merdeka gitu deh. Jadi stay, MDKM ya Mbak ya? nah iya itu, jadi stay itu juga nggak mau kalah nih, jadi dia ikut kerjasama juga gitu sama pemerintahan. Terus juga dari stay-nya pun juga menyediakan lowongan, maksudnya iya buat lowongan buat mahasiswa, buat jadi kayak admin penerimaan mahasiswa baru gitu, kayak misalnya buat pengurusan KTM, itu ada mahasiswa yang kerja di sana. Jadi kayak mahasiswa nggak kayak buta banget gitu sama dunia kerja tuh kayak gimana gitu. Keren banget sih.
guys, kalian kalau misalnya masih ragu nih, udah nonton podcast ini sampai sini terus masih ragu, mending kalian langsung daftar aja ke STI dan bisa tanya-tanya langsung nih ke Kak Alia. Boleh dong gitu. Cuma kalau misalnya ke aku ternyata nggak lengkap, Stay juga ada akun sosmednya kok. Di webnya juga udah tertera, kalian aja cari Stay Jakarta gitu. Nanti juga pasti bakal ketemu. Di web juga banyak ya Mbak ya? Iya. Nanti juga kan di situ webnya pasti kan udah lengkap, kayak nanti ada akun WA-nya pasti udah kehubung, terus nanti akun Instagramnya pasti juga info-info mengenai penerimaan mahasiswa baru atau fasilitas atau apapun UKM lah juga udah tersedia banget di webnya gitu. Terus kalau misalnya saya mau nanya nih ya Mbak ya, Boleh dong. Mbak Alia nih masuk STEM itu, oh ya karena keluarga ya sebenarnya. Rekomendasi. Terus selain itu kayak ada pengaruh dari lokasinya gitu, mungkin berpengaruh gak sih Mbak? Berpengaruh banget karena Rawamangun siapa sih yang nggak tahu Rawamangun gitu Tengah kan? ya, Mbak, ya? Iya, bisa ke deket ke Jakut, deket ke Jakpus, deket ke Jaktim gitu kan. Terus juga di sana tuh banyak banget jajanan, banyak kafe gitu kan. Deket sama stasiun, deket sama halte busway. Terus juga masih banyak lah sekarang kayak apa namanya? Jaklingko gitu kan. Masih ini banget kok, dari busway aja cuma jalan kaki doang. Wow, sedekat itu ya Mbak? Iya. Berarti STEI itu memadai juga ya lokasinya. Tapi ini saya pertanyaan saya yang ini nih Mbak agak sensitif gitu. Tapi kalau Mbak mau jawab juga nggak apa-apa. Masalah lokasi udah oke, masalah fasilitas udah oke. Kalau misalnya masalah UKT pembayaran gimana Mbak, biaya? Jadi UKT-nya itu ya masih standar lah ya kalau dibandingin universitas ya, affordable gitu. Ya agak affordable, tergantung orangnya juga sih. Cuma di Stay itu bisa nyicil, cuma kekurangannya maaf ya sebagai saran juga ya. Boleh masuk ke saran itu bagus banget. Langsung nih ya gitu. Mungkin kalau kita mau cicilan itu, kalau aku kan maksudnya kayak kerja, kalau bisa ya udah lah ya gitu kan. Mungkin agak berat juga gajian sama tanggal tagihan UKT itu nggak klop gitu, nggak masuk ya Mbak. Kan juga mesti kayak keperluan, nggak cuma bayar kuliah doang ya, walaupun kayak kita harus sudah menyiapkan karena kita yang mau kuliah gitu kan. Bisa ada cicilan, cuma yang harus melewati beberapa proses gitu kan. Terus juga kalau misalnya kalian keberatan, ada kok Mbak beasiswa. Oh beasiswa ada? Iya, Beasiswanya itu mencakup apa ya? Maksudnya bagaimana nih? Misalnya adik-adik nih, teman-teman yang mau masuk ke STI, beasiswa itu mencakup apa aja ya Kak? Apa harus dari prestasi doang atau ada? Prestasi ada, terus dari jalur keluarga juga ada. Jadi kalau misalnya yang keluarganya alumni sana, terus atau keluarganya ada yang maksudnya yang bekerja di Stay itu ada potongan juga. Terus juga sama dari beasiswa yang bekerja sama perusahaan atau pemerintah itu juga ada. Dari yayasan sendirinya pun juga menyediakan. Wow, keren banget ya guys ya STI. Jadi kalian nggak usah panik gitu, cari aja maksudnya ya emang harus ambis gitu. Kalau kayak kadang kan kalau lu ambis banget sih gitu kan, padahal juga banyak banget benefitnya kalau ambis, nilai banget kita juga. Nah terus pesan-pesan ada gak sih Mbak kalau misalnya ini kan berarti setengah tahun lagi ya Mbak ya lulus ya? Amin. Doain saja teman-teman. ya. Nah pesan-pesannya itu apa sih Mbak buat STI atau buat teman-teman nanti yang mau masuk STI gitu? Kesannya ya aku sekarang senang banget sih dapat teman-teman yang kayak sportif, terus dosennya juga sangat ya, tadi dari legend juga maksudnya mereka pengalamannya emang ya udah kebukti gitu. Jauh ya Mbak. Terus dosen-dosennya juga kayak yang asik-asik gitu kan. Terus abis itu maksudnya kayak dari masalah corona aja tuh mereka udah apa ya, well solved banget gitu kan. Terus juga dari pemakaian teknologinya juga udah Canggih. perkembangannya juga udah ngikutin gitu. Perkembangan zaman juga. Terus kalau untuk pesannya ya paling dari tadi yang bayaran. Terus abis itu satu lagi aku kan kalau sama toilet tuh agak-agak memperhati banget tuh, kayak kita wanita ya. Nah paling dari toiletnya ya agak kurang aja, pasti mbaknya juga ngerasain. Dan kalau mau ke toilet, iya mungkin ya tadi saya kesana dulu. Iya, boleh soalnya sih. saya agak tertarik nih, bukan agak, lebih ke tertarik nih sama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Rawamangun ini gitu. cuma ya kalau misal kayak gitu ya ketutup kali ya sama benefit-benefit lain yang kita udah dapet. Tutup lah, benefit itu lebih banyak ya Mbak ya. 1000 kebaikan pasti bakal terus ditutup gitu. Menutupi satu kesalahan. Betul. Kembali. Ya udah, jadi sekian dulu ya guys ya podcast kali ini bersama Mbak Alia.
Mungkin nanti kalau misalnya kalian mau bertanya-tanya tentang STI lebih lanjut, kalian bisa tanya Mbak Alia. Boleh banget. Atau kalian bisa komen di bawah. Boleh, nanti aku pantengin terus nih akun mbaknya. Terus kalian juga bisa DM message dari Instagram STI ya, tadi ada kan yang Ada dong. Iya, jadi kalau misalnya kalian mau nanya ya udah nggak apa-apa, maksudnya jangan takut, jangan malu. Nanya doang nggak apa-apa walaupun nggak jadi masuk ataupun tapi usahain masuk sih ya gitu kan. Ya udah, sekian episode kali ini. Makasih ya Mbak Lia. Makasih juga Kak Anissa. Semoga Mbak Lia cepat lulus, terus Amin. diperlancar segala Amin. urusannya. Semoga Mbak Anissa sehat-sehat terus ya. Amin. Oke. Dadah. Oh. Dadah aja dadah. Dadah.